Meminta siswa untuk membuat catatan terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Banyak siswa yang enggan menulis apa yang telah mereka pelajari hari itu, karena mereka menganggap hal itu membosankan. Ya, sudah pasti siswa merasa bosan. Selama ini, mereka hanya tahu bahwa membuat catatan itu berarti menulis informasi dalam baris teks yang padat. Sehingga saat membaca kembali catatannya, mereka bahkan kesulitan untuk memahami tulisan sendiri. Padahal kita tahu bahwa mengkombinasikan 3 gaya belajar dapat membuat pembelajaran lebih optimal. Dengan mendengar, melihat, dan mencatat, siswa telah mempraktekkan ketiga gaya belajar tersebut. Catatan juga sangat penting untuk membentuk ingatan jangka panjang. Semakin sering membaca kembali catatan, semakin mudah untuk membentuk ingatan jangka panjang. Nah, kabar baiknya ternyata ada cara yang lebih menyenangkan untuk membuat catatan. Namanya teknik mind mapping. Bersama saya Tantia, mari kita bahas. Mind map adalah pemetaan pikiran yang terorganisir secara visual dari ide dan konsep. Teknik ini diperkenalkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog asal Inggris. Pada dasarnya, mind map terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ide besar yang menjadi judul mind map, topik utama, dan subtopik. Yuk, langsung saja kita praktekkan pembuatan mind map-nya. Pertama-tama, jangan lupa siapkan kertas polos dan alat tulis warna-warni. Semakin banyak warna akan semakin seru. Sekarang kita akan membuat mind map untuk materi kecepatan. Kita akan mulai dari judulnya di bagian tengah halaman, kecepatan. Oh ya, usahakan hanya menggunakan satu kata atau frase saja ya untuk setiap subtopik maupun turunannya. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita mengingat. Kalau kata-katanya terlalu panjang atau rumit, tentu akan menghambat kita untuk menghafal. Kita bisa berkreasi dengan banyak gambar dan warna. Yang terpenting, tiap cabang dalam satu kelompok memiliki warna yang sama. Kemudian, dalam kecepatan ada beberapa topik besar. Yang pertama tentang jarak dan perpindahan. Yang kedua, hubungan jarak dan kecepatan. Yang ketiga, tentang hubungan jarak dan waktu. Yang keempat, tentang percepatan. Yang kelima, tentang hubungan kecepatan dan waktu. Kemudian, topik terakhir adalah percepatan karena gravitasi. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu bentuk mind map kita untuk materi kecepatan. Membuat mind map punya banyak manfaat. Pertama, siswa bisa melihat gambaran materi secara keseluruhan. Terkadang, siswa kesulitan memahami potongan informasi karena mereka tidak dapat melihat potongan-potongan ini dari perspektif keseluruhan. Mind map dapat membantu siswa mendapatkan gambaran utuh dari materi yang dipelajari dan memahami hubungan antar potongan-potongan informasi tersebut. Kedua, mind map dapat meningkatkan pemikiran kreatif dan kritis. Saat membuat mind map, kita dituntut untuk membuat visualisasi dan menggambarkan hubungan antar informasi. Ketiga, mind map dapat meningkatkan konsentrasi. Mind map memberikan stimulus dalam bentuk simbol, warna, gambar, dan kata-kata yang tentunya akan membuat kita lebih mudah mengingat materi. Bapak Ibu dapat mendorong siswa menggunakan teknik mind map ini untuk membuat catatan di kelas, menemukan ide-ide, membuat kerangka esai, membuat rancangan tugas, dan sebagainya. Sekian dulu pembahasan tentang mind map-nya. Sekarang waktunya Bapak Ibu mempraktekannya di kelas masing-masing.